Selamat siang sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, sama-sama menyempurnakan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid sebagaimana dahulu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melafalkan Al-Quran dari lisan beliau. Mohon izin, di sini saya Gifari Putra, izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada. Saya juga mungkin izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya siang hari ini dan tidak kurang suatu hal apapun. Seperti biasa kita akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid seperti biasa ya. Insya Allah kita melanjutkan bahasan tadi pagi. Oh iya, mohon maaf juga tadi pagi tiba-tiba mati ya live-nya karena ternyata token listrik kita habis, belum diisi ya, gitu, jadi mati ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja teman-teman melanjutkan bahasan tadi pagi. Kita sudah masuk ke surah Al-Falaq ayat keempat, namun kita baru bahas bagian awal-awalnya saja. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan tadi pagi ya. Baik teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja ya. Kita baca dulu bareng-bareng ayat keempatnya teman-teman sekalian. Setelah itu baru kita bedah tajwidnya insya Allah satu persatu. Kita mulai dari ta'awud, lalu setelah itu ayat 4-nya kita baca sebanyak 2-3 kali. Setelah itu kita bedah tajwidnya insya Allah satu persatu. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Sekali lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Sekali lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai saja teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Saya izin agak zoom out dulu. Nah, oke. Sebentar ya, mungkin kita ganti dulu ini huruf surah ini ya, surah. Sebentar. Mana ya? Ini ya. Oke. Nah, baik, kita mulai ya. Oke, mohon maaf. Nah, baik teman-teman sekalian. Tadi pagi kita sudah bahas sampai ke huruf shin ya. Insya Allah sudah bahas sampai ke huruf shin. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali ya kepada huruf berikutnya, berarti kita masuk dari huruf ro. Ya, ini yang saya blok dengan warna hijau namanya adalah huruf ro. Ketika dia belum berharokat namanya adalah huruf ro. Oke, kita tulis nama aslinya dulu teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ini namanya adalah huruf ro. Seperti apa huruf ro ini dilafalkan teman-teman sekalian? Huruf ro ini dilafalkan ya. Kita ingatkan dulu teman-teman, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa teman-teman sekalian? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi huruf hijaiyah itu tidak dilafalkan asal keluar ya, tapi dia punya aturan namanya makhraj, tempat keluarnya huruf. Oke, di mana makhraj dari huruf ro ini dilafalkan? Huruf ro ini dilafalkan dari yang namanya warro yudanihi lidzohrin adkholu. Dia itu dilafalkan dari bagian ujung lidah, namun bukan ujungnya banget, tapi dia dilafalkan dari bagian namanya punggung lidah. Nah, daerah mana punggung lidah itu? Bagian mana punggung lidah itu? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung cari saja. Nah, perhatikan teman-teman, huruf ro itu nih, perhatikan ya, dia dilafalkan dari bagian namanya area punggung lidah. Kita perhatikan baik-baik teman-teman ya. Ini namanya ujung lidah, ini namanya huruf bagian ujung lidah. Yang saya tunjuk ini namanya adalah ujung lidah. Nah, huruf ro itu dilafalkan bukan betul-betul dari ujung lidahnya banget teman-teman sekalian, tapi huruf ro itu dilafalkan dari bagian punggung lidah. Punggung lidah itu bagian yang mana nih? Ini punggung lidah ya, ini punggung lidah. Jadi ketika kita lafalkan, nampak depan pelafalan huruf ro itu nantinya kurang lebih akan seperti ini teman-teman sekalian. Nah, perhatikan ya, kurang lebih akan seperti ini.
Nih, ya. Jadi si ujung lidahnya itu nggak nempel. Yang nempelnya itu adalah bagian punggung lidah kita, teman-teman, bagian ini dan ini. Karena ujung lidah gak nempel, sehingga dia akan membuat celah kecil seperti ini. Ketika kita lafalkan, pelafalan huruf ro itu seperti ini. Perhatikan. Ro. Lagi. Ro. Sekali lagi. Ro. Kelihatan nggak teman-teman sekalian? Jadi si ujung lidahnya itu nggak nempel begini. Nah, tapi yang disentuhkan adalah bagian punggung lidahnya. Ro. 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 Arro. Arro. Nah, makanya si ujungnya banget tuh malah membuat sedikit celah. Arro. Nah, jadi dia yang nempelnya punggung lidah. Tadi punggung lidah bagian mana? Punggung lidah itu, teman-teman sekalian, adalah bagian yang ini. Ini punggung lidah. Nah, ini juga punggung lidah. Oke, ujung lidahnya dia tidak nempel. Ya, jelas sampai sini insya Allah ya. Baik. Nanti kalau belum bisa nggak apa-apa, dilatih sedikit-sedikit. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, jadi huruf ro itu dilafalkan dari bagian area namanya punggung lidah. Hal yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf ro adalah jangan sampai huruf ro ini dilafalkan dengan getaran yang karakternya berlebihan. Nah, masih banyak di antara kita yang melafalkan huruf ro ini getarannya berlebihan, teman-teman sekalian. Ya, ini kurang tepat. Contohnya seperti apa? Perhatikan baik-baik. Jangan sampai huruf ro di sini kita lafalkan seperti ini, teman-teman sekalian. Syarri. Nah, huruf ro itu tidak dilafalkan dengan getaran yang seperti itu. Kenapa? Karena huruf ro dia punya sifat namanya adalah takrir. Warro wabitakririn ju'il. Apa itu takrir, teman-teman sekalian? Takrir itu ro-nya bergetar, tapi bukan dengan getaran yang berlebihan. Jadi getaran huruf ro itu cuman seperti ini saja. Ro, ri, ru. Dia walaupun getarannya sedikit, tapi tetap hati-hati jangan sampai samar-samar, jangan sampai hilang. Syari, syari, atau ro, ri, ru. Tidak seperti itu. Ro, walaupun dia sifatnya takrir, getarannya tidak berlebihan, tapi tetap dilafalkan dengan getaran yang jelas. Ro, ri, ru. Lagi r, il, ur. Tidak hilang getarannya, hanya berkurang. Getarannya nggak terlampau banyak. Ya, karena dia punya sifat namanya takrir alias getaran yang sedikit saja, tetapi tetap tegas, lugas, dan jelas. Tidak sampai getaran berlebihan, tidak juga sampai getarannya hilang, teman-teman sekalian. Ya, baik. Selanjutnya kita lanjutkan kembali. Huruf ro di sini, teman-teman sekalian perhatikan baik-baik. Huruf ro di sini dia berharokat baris bawah. Oke, perhatikan baik-baik. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, ini namanya adalah harokat kasroh. Ketika ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i, teman-teman sekalian. Oke, maka huruf ro-nya di sini nggak kita baca dengan vokal o, tapi dia dibaca harus dengan vokal i karena mengikuti si harokatnya. Faham sampai sini? Maka bukan dibaca syarro ataupun syarru, tapi kita baca syarri, syarri. Ya. Karena baca Quran itu harus jelas. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lama idh wajibun alaihi muhattamu qabla syurri awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Ya, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya saya bilang dulu kayaknya kiai saya waktu saya kecil ngajarinnya nggak begitu amat karena teman-teman masih kecil. Karena guru-guru pun tahu orang anak kecil diajarkan nggak akan disampaikan seperti ini. Diajak dengan cara yang mudah. Ini pun mudah, tapi kita akan lebih telaah lebih jauh, teman-teman sekalian. Gitu ya. Oke ya. Jadi kalau ngerasa ini ribet nggak apa-apa. Ya, silakan ikuti di live yang lain nggak apa-apa. Ya, tapi jangan teman-teman yang lagi belajar yakinlah ya Allah akan mudahkan ya, karena Allah yang sudah menjanjikan baca Quran itu mudah bagi orang-orang yang dia mau belajar, bagi orang-orang yang dia memberikan kesabarannya dalam pembelajarannya, insya Allah ya. Lanjut, syarri bukan syarro, bukan syarru ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, kalau kita ingin menyempurnakan vokal i pada harokat kasroh, kita bisa bahas, kita bisa pelajari, teman-teman sekalian ya. Nih, siapa di antara teman-teman yang masih menganggap huruf berharokat kasroh itu harus dilafalkan dengan cara nyengir? Ada tidak teman-teman sekalian? Ya, ada nggak teman-teman yang menganggap huruf berharokat kasroh itu dilafalkan harus nyengir? Nyengir itu seperti apa? Nyengir itu seperti ini.
syarri, syarri. Nah, nyengir begini. Ri, 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 ri. Faham? Jelas? Ya, syarri. Nah, tidak nyengir begitu. Huruf berharokat kasroh itu kita lafalkan dengan cara apa? Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimmu. Sempurnanya vokal I pada harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara sering kita sebut dengan cara RRBATL. Oke, apa itu RRBATL? RRBATL ini artinya adalah RRB artinya rendahkan rahang bawah. Lalu ATL artinya adalah angkat tengah lidah. Jadi bukan cuma nyengir begini, syari, bukan. Tapi kita mulai dari yang pertama, RRB. Apa itu RRB tadi? RRB artinya adalah rendahkan rahang bawah. Jadi ketika kita melafalkan vokal I pada harokat kasroh, vokal I-nya itu bibirnya bukan nyengir ke samping, ke belakang. Syari, syari, syari. Enggak, tapi bibirnya ditarik ke bawah, diturunkan ke bawah. Syari, 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 ri. Jelas? Saya izin zoom sedikit, bukan syari, tapi syari, direndahkan rahang bawah kita. Oke? Tapi nggak cukup hanya rendahkan rahang bawah, dia harus ATL, teman-teman sekalian. ATL itu apa? Angkat bagian tengah lidah kita, teman-teman sekalian. Apa? Angkat bagian tengah lidah kita. Jadi, ketika kita melafalkan huruf berharokat kasroh, bervokalkan I, vokal I-nya akan sempurna apabila tengah lidah kita diangkat. Karena kalau tengah lidah kita kurang diangkat, bunyi vokal I-nya nggak akan sempurna. Bahkan kadang-kadang terdengar seperti vokal E. Contoh, perhatikan baik-baik. Nih, ya. Kalau vokal I di sini kita lafalkan tanpa mengangkat pangkal lidah, vokalnya akan menjadi seperti ini. Syarri, syarri, syarri. Nah, ini sering dipraktekkan ya tanpa sadar oleh kita. Pada surah apa? Surah Al-Fatihah ayat keberapa? Ayat pertama, kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kalimat hirro dan nirro, banyak orang melafalkan I-nya nggak jelas. Kenapa? Karena dia nggak ATL. Karena dia nggak diangkat tengah lidahnya. Karena dia tidak diangkat tengah lidahnya, teman-teman sekalian. Ya, perhatikan baik-baik. Ini buat teman-teman yang mau berproses belajar nih, ya, yang pengen tenang, bersabar dalam belajar, tolak ukurnya bukan waktu pengen asal cepat instan, ya, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan terhadap kegiatan belajar kita. Perhatikan baik-baik. Nih, saya akan lafalkan vokal I tapi tanpa mengangkat bagian tengah lidah. Teman-teman perhatikan, kira-kira yang keluar vokal apa? Oke, saya akan nyalakan flashlight di HP saya, teman-teman sekalian, perhatikan. Perhatikan baik-baik ya, lihat lidah saya. Saya akan lafalkan vokal I tanpa mengangkat bagian tengah lidah. Kira-kira yang keluar bunyi vokal apa? 1, 2, 3. Perhatikan. E. Itu tengah lidahnya kurang diangkat, gak maksimal. Lagi. Kelihatan gak vokal I-nya? Kedengeran gak vokal I-nya? Gak akan jelas, teman-teman sekalian. Tidak akan jelas. Ya. Nah, sekarang kita coba angkat tengah lidah kita. Maksimal tengah lidahnya diangkat, perhatikan ya. Yang asalnya menjadi I. Jelas ya? Jadi tengah lidah harus diangkat. Kalau teman-teman ngerasa tengah lidah vokal I teman-teman nggak jelas, Bismillahirrahmanirrahim, ini enggak bukan vokal I, maka angkat lagi tengah lidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faham sampai sini? Jelas sampai sini, teman-teman sekalian? Siap berproses, siap bersabar dalam belajar, ya. Di sini sekali lagi kita belajar, tolak ukurnya bukan waktu cepat, tapi kita ingin tepat. Waktu gimana Allah, bukan gimana metode, bukan gimana manusia. Ya. Berharaplah sama Allah. Saya berikhtiar, teman-teman berikhtiar. Ya, jadi bentuk amal sholih, Allah kasih keberkahan. Ya, lanjut teman-teman sekalian. Ya, oke. Wa min syarri. Jelaskan vokal I-nya ya, jangan syarri, enggak. Syarri, syarri. Jelaskan vokal I-nya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, sudah.
harokat kasrohnya sudah. Ots, ada yang lupa nih teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik huruf ro-nya di atasnya, perhatikan baik-baik, sebenarnya ini agak kurang geser. Nah, huruf ro-nya di atasnya terdapat tanda tasydid. Ya, tanda burung terbalik di atas huruf ini namanya dalam istilah tajwid adalah tanda tasydid. Saya izin tulis di atasnya ya. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang musyaddad, ada yang bilang syaddah, ada yang bilang syiddah. Silahkan. Namun kita izin dalam room ngaji kita sebut tanda ini dengan tanda tasydid. Ya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia di atasnya terdapat tanda tasydid seperti ini, maka dia mesti dibaca dengan cara diapain teman-teman? Dia mesti dibaca dengan cara ditekan. Apa? Ditekan. Hati-hati, bukan ditahan. Ya. Seluruh huruf hijaiyah pada dasarnya ketika dia bertasydid cukup ditekan saja. Kecuali pada dua huruf. Apa hurufnya? Nih, kecuali huruf apa? Huruf nun ya dan huruf mim, ketika mereka bertasydid baru mereka harus ditahan dua harokat. Kenapa? Karena mereka ada hukum atau sifat namanya adalah gunnah. Contoh pada huruf nun bertasydid, inna, an-nya ditahan dulu kan, karena nun bertasydid punya sifat gunnah. Kalau ada gunnah artinya dengung, tahan dua harokat dengungannya. Inna. Begitupun pada huruf mim bertasydid. Mim ketika bertasydid punya hukum tajwid namanya gunnah, maka dia mesti ditahan dua harokat. Contoh, amma yatasaalun. Tapi selain huruf nun dan mim, dasarnya ketika bertasydid mereka tidak perlu ditahan tapi cukup ditekan. Contoh, di huruf ro bertasydid ini nggak perlu kita tahan dua harokat. Contoh, wa min syarri, itu kurang tepat ya, karena ditahan, nggak perlu. Wa min syarri, cukup ditekan saja. Syarri, bang, emang kalau nggak ditekan bunyinya gimana sih bedanya? Oke, kalau nggak ditekan misalnya nggak ada tasdidnya, maka pelafalannya bunyinya seperti ini. Wa min syarri, R-nya nggak ditekan kan, makanya ada tasdidnya di sini. Tekan. Wa min syarri, tekan syarri. Ya. Jelas? Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali ya. Di sini kita bahasnya per huruf ya, per harokat, lalu per hukum tajwid. Baik, kita lanjutkan kembali. Huruf ro-nya sudah kita bahas teman-teman sekalian. Nah, huruf ro sudah kita tuntaskan, maka dari huruf ro ini, ri ini, kita langsung masuk ke mana? Kita langsung masuk ke huruf yang ini. Ya, langsung masuk ke huruf yang ini. Kenapa? Nah, di sini ada hukum tajwid atau keadaan yang sering disebut dengan alif lam. Ada yang tahu? Alif lamnya alif lam apa? Alif lam syam, alif lam syamsi, syamsiyah. Saya izin tulis ya. Alif lam syamsiyah, kita singkat ALS. Ada yang bilang alif lam syamsiyah, ada yang bilang idgham syamsi, ada yang bilang asyamsiyah. Silahkan ya, boleh. Nah, alif lam syamsiyah itu seperti apa bang, gitu ya? Oke, alif lam syamsiyah itu adalah keadaan ketika kita mendapati ada alif dan lam yang mereka saling bersandingan, lalu di atas lamnya ada tanda tasydidnya. Kalau di atas lamnya nggak ada tanda tasydidnya pindah ke setelah lamnya. Nah, kalau tandanya adalah tasydid, itu adalah alif lam syamsiyah. Cara bacanya gimana? Langsung dari huruf sebelum alif lam ini, yaitu huruf ro di sini contohnya, langsung masuk ke huruf yang ada tanda tasydid alias tanda syamsiyahnya. Ya, paham? Syarrin. Jadi ro-nya di sini cukup dibaca satu harokat, langsung diidghamkan, langsung dimasukkan ke huruf yang ada tanda tasydidnya di sini. Paham? Jelas? Nanti ada satu lagi, yang ini tadi namanya alif lam syamsiyah, ditandai dengan tanda tasydid. Ada satu lagi, apa namanya? Alif lam qamariyah. Mana ya? Nah, ini contohnya nih. Nih, saya izin pakai tanda warna biru nih. Kalau yang ini namanya alif lam qamariyah. Bedanya apa? Kalau alif lam qamariyah, tandanya sukun, tanda petik di atas lamnya. Ya, kalau tadi syamsiyah, tandanya tanda tasydid, bukan tanda sukun. Ya.
Maka kalau alif lam komariah tanda sukun bagaimana konsep cara bacanya? Sama persis, sama seperti alif lam syamsiah. Dari huruf sebelum alif dan lamnya ini ada huruf ba berharokat kasroh, maka langsung masuk ke huruf yang ada tanda komariah atau tanda sukunnya. Ya, bil konsepnya sama, cuman beda tanda. Paham? Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi, ini mana tadi ayatnya? Nah, jadi ini adalah alif lam syamsi, alif lam syamsiah. Oke, hati-hati bukan alif lam komariah, jangan tertukar ya. Oke, teman-teman sekalian. Ya, berarti dari huruf ro ini langsung kita masukkan ke huruf berikutnya. Huruf apa ini? Nah, yang bertasydid di sini huruf apa? Ada yang namanya huruf nun. Nih huruf yang warna pink ini namanya adalah huruf nun. Saya izin tulis di bawahnya ya. Namanya adalah huruf nun. Ketika huruf ini belum berharokat, namanya adalah huruf nun. Jangan sampai teman-teman bilang ini adalah huruf na. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf nun itu? Huruf nun itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Santai, bintang, nanas, nangka, antar, itu adalah huruf nun. Sebagaimana persis kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Jelas sampai sini? Bisa diikuti huruf demi huruf, step by step. Sebelum saya lanjutkan, di antara 2.300 orang yang memandang, ya Allah, siapapun di antara 2.300 orang yang memandang ini, yang sedang belajar sungguh-sungguh, ya Allah, mudahkanlah dalam belajarnya. Mudahkanlah pelafalannya untuk mendapatkan bacaan terbaik. Di bulannya Quran, belajar Quran, Allah naungi teman-teman karena wasilah Quran. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang sudah bantu share di pojok kanan bawah, buat teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar, ya Allah berikanlah kebaikan-kebaikan yang lebih karena berikhtiarnya lebih. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Lanjut. Nah, ini namanya huruf nun, teman-teman sekalian. Bentuknya seperti piring, di atasnya ada tanda titik, namanya nun, dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf N. Nunnya dia berharokat baris atas, straight. Oke, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, nama harokat dalam istilah tajwidnya adalah harokat fathah. Apa? Namanya adalah harokat fathah. Ketika ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, ya baris atas, maka dasarnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Apapun hurufnya secara dasar ya, dibaca harus dengan vokal A. Maka huruf nunnya di sini nggak kita baca nun lagi, tapi nunnya harus dibaca dengan vokal apa? Mengikuti harokatnya, yaitu vokalnya vokal A. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, ya, dan keluar dengan vokal A, tandanya huruf itu adalah huruf yang dibaca dengan keadaan yang tipis. Oke, perhatikan baik-baik. Ya, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah keluar dengan vokal A, maka karakter pelafalan fathahnya tipis, teman-teman sekalian. Hah? Emang kalau dia karakter hurufnya adalah huruf yang tebal itu ketika berharokat fathah emang nggak dibaca dengan vokal A, Bang? Jawabannya adalah tidak. Huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah, dia akan terdengar seperti vokal O, teman-teman sekalian. Ya, contohnya apa? Contohnya kita ambil sirata. Nah, huruf to dan huruf ro ketika fathah vokalnya seperti O. Kenapa? Karena ro dan to ketika fathah dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya, sod, so, do, to, vo, ho, ro, ko, termasuk ro ketika fathah itu dibaca dengan keadaan yang tebal. Paham sampai sini? Makanya keluar bunyinya bunyi vokal O. Berbeda sama huruf a, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, za, sa, dan yang lainnya. Kenapa vokal A? Karena berarti mereka huruf yang tipis. Maka kita pastikan huruf nun di sini karena keluar dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tipis. Paham sampai sini? Ya? Jelas? Ya? Oke. Walaupun ro di sini tadi bertasydid dibaca tebal, tidak, tipis, ngikutin harokatnya. Walaupun bertasydid, syarri, nggak dibaca syarri.
Tidak. Ya, lanjut. Oke, syarrinna. Maka di sini huruf nun dibaca na. Na. Maka bagaimana agar kita mendapati ada huruf berharokat fathah, dia dibaca dengan vokal A, bagaimana kita memastikan vokal A-nya itu bisa terasa tipisnya? Ya, dilafalkan dengan cara apa? Sering kita sebut dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulut, sedikit senyum. Itu analogi bahasa kita. Apa kita tulis ya? Kalau mendapati ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, keluarnya vokal A, tipiskan dengan cara BMSS. BMSS itu buka mulut, sedikit senyum. Bang, emang kalau buka mulut doang kenapa? Yang kita khawatirkan kalau teman-teman hanya buka mulut saja, pelafalannya begini. Nah, sehingga kadar tipisnya kurang terjaga. Maka kita analogikan buka mulut, sedikit senyum, jangan jutek-jutek. Nah, tidak, tapi nah. Bukan no, sekali lagi, tapi nah. Bukan no, tapi nah. Bukan ba, tapi ba. Ya, sehingga dengan buka mulut sedikit senyum tadi, ya, huruf tipis akan istifal dan infitah. Istifal artinya lidah kita rileks, infitah aula mulut kita, rongga mulut kita terbuka. Oke, maka ketika kita praktekkan bukan no tapi na, bukan no tapi na, bukan ba tapi ba. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, jelas ya, insya Allah ya. Sedikit-sedikit, step by step. Kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, ajakin orang tua teman-teman, ajakin anaknya, ajakin suami istrinya, ya, adik kakaknya, minimal keluarga terkecil teman-teman sekalian, ya. Oke, jangan sampai teman-teman menikmati ini sendiri. Belajar sendiri. Ya, lanjut lagi. Nah, oke, jadi dia dibaca tipis. Nah, bukan no. Nah, bukan no. Selanjutnya teman-teman sekalian, huruf nunnya di sini, dia di atasnya ada tanda apa? Di atasnya terdapat tanda burung terbalik. Ini namanya adalah tanda tasydid. Sudah kita bahas, ya. Namanya adalah tanda tasydid. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia bertasydid, ingat dia harus dibaca ditekan. Kecuali tadi apa? Pada huruf nun bertasydid dan huruf mim bertasydid. Betul? Ya. Tadi kalau di huruf ro bertasydid, dia bukan nun dan mim, maka cukup dibaca ditekan saja ketika bertasydid. Kecuali huruf nun dan mim. Ketika nun dan mim bertasydid, maka dia punya hukum atau keadaan yang disebut dengan apa? Disebut dengan gunnah. Saya izin tulis di atasnya, ya. Ada yang bilang gunnah saja, ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal. Silahkan, ya. Oke, tapi kita baca di sini kita sebut gunnah, huruf nun bertasydid dan huruf mim bertasydid. Oke, lanjutkan. Apa itu gunnah? Oke, apa itu gunnah? Gunnah itu artinya adalah dengung. Oke, apa itu dengung teman-teman sekalian? Dengung itu adalah suara-suara yang dia masuk ke dalam rongga hidung atau ke pangkal hidung kita sehingga mengakibatkan suara yang sengau. Ya, sehingga mengakibatkan suara yang sengau. Bagaimana cara kita membuktikan huruf nun dan huruf mim itu ketika bertasydid dengung? Caranya kita buktikan dengan cara buka tutup hidung kita. Kita tahan bunyi nun sukun bunyi nunnya, lalu di saat yang sama kita buka tutup hidung kita. Kalau suaranya tidak berubah, maka dia bukan gunnah. Kalau suaranya berubah, maka dia gunnah atau dengung. Tapi kalau suaranya sampai hilang, maka dia dengung atau gunnah dengan tingkatan paling sempurna. Ya, oke. Contoh huruf nun. Coba. Ketika tadi kita tutup hidung kita, suaranya hilang, berubah atau tidak berubah? Boleh komen di kolom komentar. Ya, oke. Berubah, tidak berubah, atau hilang? Hilang ya? Hilang ya? Nah, berarti kalau hilang, suaranya, dengungannya betul-betul sempurna masuk ke dalam rongga hidung.
Buktinya ketika ditutup suaranya hilang, tandanya betul-betul semua suaranya masuk ke dalam rongga hidung. Maka nun bertasydid bukan hanya gunnah, tapi gunnah dengan tingkatan paling sempurna, disebut dengan gunnah akmal. Ya, begitupun huruf mim bertasydid. Mim bertasydid itu ketika kita tahan lalu kita tutup hidung kita, pasti suaranya hilang. Ma yatasaalun. Hilang kan? Itu yang disebut dengan gunnah. Bahkan huruf nun dan huruf mim gunnahnya tingkatan paling sempurna. Faham? Jelas? Step by step. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian ya. Nah, ketika kita mendapati ada nun bertasydid, sudah kita gunnahkan, sudah kita dengungkan, jangan lupa harus ditahan gunnah itu. Ya, apa? Harus ditahan gunnah itu. Ditahan berapa harokat? Nah, gunnah itu harus kita tahan dua harokat. Ya, harus ditahan dua harokat dengan kadar gunnah. Ya. Oke, contoh gimana dua harokat itu? Seperti ini. Wa min syarrinna. Teman-teman boleh pakai isyarat ketukan, teman-teman boleh pakai isyarat jari, monggo silahkan. Yang penting dua harokat ya, jangan tergesa-gesa. Karena salah satu kesalahan umum para pembaca Quran ketika baca Quran adalah buru-buru. Ketika hukum tajwid ikhfa enggak ditahan dulu, ketika hukum tajwid iqlab enggak ditahan dulu, ketika hukum tajwid gunnah enggak ditahan dulu. Semuanya tergesa-gesa. Ya, contoh tadi di awal pagi udah kita bahas. Nun sukun ketemu shin diikhfakan kan, ikhfa hakiki kan, tahan dua harokat. Wa misya, jangan langsung wa misya, nggak begitu. Ya, sama ini juga syarrinna, sama ini juga teman-teman sekalian. Ya, jelas nggak sampai sini? Paham ya? Jelas ya? Oke. Semangat, masih semangat ini? Masih semangat? Ada semangatnya ini? Coba dicek dulu ini teh semangatnya. Coba. Tar dulu nih. Ceknya semangat dulu nggak nih ini teh? Ya, hati-hati nih siang-siang gini biasanya suka tidak sadarkan diri nih, tiba-tiba ya pulas aja ya. Oke. Lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Nah, ya Allah tadi apa yang kehapus? Oke, sebentar ya. Oke, sip. Masya Allah sebentar. Mana tadi? Oke, sebentar, kehapus ya, sebentar ya. Akhirnya sebentar. Oke. Mana tadi ya? Nah ini ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi ya, dia harus ditahan dulu dua harokat. Wa min syarrinna. Jangan tergesa-gesa. Ya. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Huruf nunnya sudah dibahas ya. Huruf nunnya udah, harokatnya sudah, tasdidnya pun sudah. Lanjutkan lagi. Syarrinna. Nanya tipis jangan no, tapi na. Ya, lanjut. Selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf fa namanya teman-teman sekalian. Ketika huruf ini belum berharokat, memang nama aslinya sudah disebut dengan namanya adalah fa. Ya, oke. Bagaimana cara melafalkan huruf fa ini teman-teman sekalian? Huruf fa ini jangan sampai tertukar dengan huruf apa? Dengan huruf P pada abjad alfabet. Nah, ini sering kali tertukar. Iya atau tidak? Ya, oke. Papi pu bab. Ada? Papi pu alam taro kaipapa. Nah, kenapa huruf fa ini seringkali tertukar dengan huruf P? Karena huruf fa-nya tidak sesuai dengan makhraj. Kita ingatkan lagi, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Di mana makhraj huruf fa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Kita cek ya, di mana makhraj dari huruf fa? Makhraj itu tadi tempat keluar. Huruf fa seringkali tertukar karena tidak sesuai dengan makhraj.
kita kenalan. Tempat keluar huruf fa itu dilafalkan dari mana sih? Nih, huruf fa dilafalkan dari yang namanya batnus syafah. Apa itu batnus syafah? Batnus syafah itu artinya adalah perut bibir bawah. Ya, wa min batni syafah falfa ma'a tarafit thanayal musyrifah. Ya, ujung gigi sari atas kita sentuhkan dengan perut bibir bawah. Yang dimaksud dengan perut bibir bawah itu bagian yang mana? Oke, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nah, ya. Jadi ketika kita melafalkan huruf fa, perhatikan ujung gigi sari atas kita. Ujung gigi sari atas kita ini disentuhkan ke area yang berwarna ungu di sini. Inilah yang disebut dengan perut bibir bawah, alias bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Bibir bawah bagian dalam yang basahnya, bukan bibir bawah bagian luar yang keringnya. Ya, jelas? Fa fi fu baf, fa fi fu baf. Ketika huruf fa dilafalkan tepat, ya, oke. Dari ujung gigi sari atas disentuhkan ke bibir bawah bagian dalam, maka dia akan mengalirkan nafas. Contohnya seperti apa? Perhatikan baik-baik. Ya, fa, 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 kelihatan? Fa, fa. Nih sengaja udah kita zoom begini biar teman-teman ikut praktek. Fa, fa, biar nggak ada lagi yang melafalkan huruf fa jadi huruf p. Fa, fa, fa. Oke, jelas? Bisa diikuti? Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa huruf fa ini seringkali tertukar dengan huruf P pada abjad alfabet? Karena teman-teman tidak melafalkannya seperti ini. Kalau huruf P itu bagaimana? Kalau huruf P itu, teman-teman sekalian, yang disentuhkan adalah bagian bibir atas dan bibir bawahnya. Nggak akan keluar nafas kalau begitu. Salah fa-nya. Nggak sesuai aturan. Contoh, tadi fa bagaimana? Fa begini. Fa, fi, fu, f, f, F. Kalau yang disentuhkan cuma bibir atas bibir bawah jadinya begini. Pa, pi, pu. Nggak akan ada nafas yang mengalir darinya. Mampet nafasnya. Kehalangin sama bibir yang nutup. Up, up, up. Yang nggak bisa. Ya beda teman-teman sekalian. Ya, jelas sampai sini? Paham sampai sini? Tolong pertanyaannya jangan kemana-mana. Ya, serius. Lagi belajar serius. Ya, boleh bercanda tapi ada waktunya, ya, gitu. Oke, ya. Jadi kalau mau nanya yang serius, sesuai dengan pembahasan, ya, jangan kemana-mana. Oke, lanjut, ya. Kita lanjutkan kembali. Jadi itulah kenapa alasannya huruf fa itu seringkali tertukar dengan huruf p pada abjad alfabet, teman-teman sekalian. Ya, ketika fa dilafalkan, fa fi fu, af if uf, ya, insya Allah dia tepat pelafalannya. Ujung gigi sari atas kita disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basah, yang basahnya teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Lanjut, ya. Yang pengen lanjut coba boleh komen LANJUT lanjut, ya. Nanti kalau ada tulisan lanjut di sini tinggal diklik aja lalu kirim. Ada tulisan lanjut di sini, lanjut ya. Oke ya, sip. Selanjutnya, huruf fa-nya sudah kita ketahui, dia punya sifat mengalir nafas ketika dilafalkan. Ya, oke, jangan jadi huruf P sudah kita pelajari juga teman-teman sekalian. Sekarang huruf fa-nya dia berharokat, di atasnya ada fathah tegak. Ya, ada fathah tegak. Ya, ada fathah tegak. Ini sama kayak ini teman-teman, fathah juga. Sama, cuman kalau fathah tegak itu dibacanya bukan cuma satu harokat si vokal A-nya, tapi harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Ada yang tahu? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ada yang bilang mad tabi'i boleh, tapi ada yang bilang juga mad asli boleh. Dua-duanya sama, ya. Oke. Mad tabi'i. Maka mad tabi'i ini dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, teman-teman sekalian. Maka 2 harokat itu segimana? Buat teman-teman yang baru belajar, ya, 2 harokat itu cukup diayunkan. Ya, ayunannya berapa kali? 2 kali ayun karena harokatnya jumlahnya 2. Ya, 2 harokat. Ya. Oke. Nah, maka ketika kita baca nafasa,
Oke, nafasa, fasa, fasa, fasa. Ayunannya 2 kali ayun. Ya, oke, siap. Coba ya. Jadi kita coba. Wa min syarrin nafasa. Nah, insya Allah dengan cara diayunkan seperti itu, pakai nada aja dulu nggak apa-apa. Insya Allah 2 harokat teman-teman akan lebih terjaga. Oke, jelas? Nanti kalau sudah terbiasa, nggak diayunkan dengan nada seperti itu pun nggak apa-apa. Nadanya flat, datar nggak apa-apa. Tapi kadarnya tetap 2 kali ayun. Contoh, nafasa. Bacaan saya ini ya, datar ya. Nafasa. Tapi tetap 2 kali ayun kadarnya. Oke, jelas ya. Yang belum bisa 2 harokatnya ayunkan pakai nada. Fa, fa, ya. Oke, lanjut. Nah, seperti itu. Lanjut lagi sedikit, saya lupa nih huruf fa-nya. Jangan lupa kalau ada tasydid, tanda burung terbalik di atas huruf, ditekan. Ya, nafa. Ya, ditekan f-nya. Affa. Nafa. Ya, ketika ditekan fa-nya, nafa, dia akan mengeluarkan nafas mengalir, kerasa nafas mengalirnya. Ya, nafa, nafa, nafa. Jelas? Nafasa. Ya, jadi ditekan, bukan ditahan. Kecuali tadi huruf nun dan mim ya, sudah kita bahas tadi. Kalau tasydidnya ada di huruf nun dan mim, maka baru mereka ditahan 2 harokat. Hukum tajwidnya namanya adalah gunnah. Oke, jelas sampai sini insya Allah ya. Baik. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke huruf yang ini. Kira-kira teman-teman sekalian, ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, nama aslinya memang sudah disebut adalah huruf tha, nama aslinya. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf tha ini? Setiap huruf hijaiyah punya aturan main. Kalau pengen belajar, kalau pengen lewat-lewat aja ya nggak akan tahu. Ya, nah huruf hijaiyah itu sekali lagi punya yang namanya makhraj. Semoga teman-teman nggak bosan saya ulang-ulang nih. Makhraj itu apa? Makhraj itu tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf tha ketika dilafalkan? Tempat keluar dari huruf tha itu dilafalkan dari mana? Yuk kita cek pakai metode buku saya Seru Hijaiyah. Huruf tha. Nah, ketahuan deh. Itu ya. Mana tadi ya? Kok ada itu ya? Oke. Mana nih? Oh, ini ya, sebentar. Oke, ya. Huruf tha itu dilafalkan dari mana? Nah, perhatikan baik-baik. Nih, Masya Allah. Ya, huruf tha. Oke, kita cari dulu huruf tha. Sebentar, huruf tha itu di sini. Di bawah. Huruf tha, ini huruf dzal. Nah, perhatikan. Makhraj huruf tha. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf tha ketika dilafalkan? Huruf tha dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Torful lisan itu apa? Torful lisan itu lisan artinya adalah lidah. Torof artinya adalah ujung. Berarti torful lisan adalah artinya ujung lidah. Wadhdha'u wadzalu wasalil ulya min tarafaihima. Huruf tha itu dengan huruf dha dan huruf dzal dilafalkan dari ujung lidah yang disentuhkan dengan ujung gigi seri atas kita. Seperti apa pelafalannya? Nih, langsung lihat dari gambar saja. Lihat titik yang berwarna hitam. Ini ujung lidah kita dan ini persentuhannya dengan ujung gigi seri atas kita. Jadi ketika kita lafalkan, ujung lidah kita ke sini. Yang mana gigi seri atas itu, Bang? Oke, kita belajar organ-organ kalau begitu ya. Yang belum tahu gigi seri atas itu yang mana? Boleh. Nih. Mana yang disebut dengan ujung lidah? Yang disebut dengan ujung lidah itu adalah bagian yang ini. Ini namanya adalah ujung lidah. Ini namanya adalah ujung lidah. Mana ujung gigi seri atas? Ini yang namanya gigi seri atas. Ini yang namanya ujung gigi seri atas. Jadi ketika kita lafalkan, ujung lidah kita ini disentuhkan ke ujung gigi seri atas kita. Faham? Sehingga pelafalannya seperti ini.
Disentuhkannya tipis-tipis saja. Sa, si, su, as. Huruf sa ketika disentuhkan punya sifat mengalir suara plus dengan mengalir nafas. Jadi nih kita lihat di sini di buku saya. Perhatikan. Huruf sa punya berbagai macam sifat, teman-teman sekalian. Ya. Ini kayak deket banget ya. Oke. Nah, salah satu sifat dari huruf sa adalah ada yang namanya hams dan rokhawah. Hams artinya mengalir nafas, rokhawah artinya mengalir suara. Maka ketika ujung lidah kita disentuhkan ke ujung gigi sari atas kita, maka suara dan nafasnya mengalir dengan beriringan. Contoh, sa, as. Oke, jangan digigit ya. Dan patokannya bukan harus menjulur lidah, ngelel keluar. Sa nggak perlu. Sa. Paham ya? Kalau giginya sudah ompong, bagaimana? Beli gigi palsu? Enggak lah. Nggak harus beli gigi palsu. Lafalkan sesuai kemampuan. Kalau suaranya beda, lafalkan fattaqullaha mastata'tum sesuai kemampuan. Ya, oke? Jelas sampai sini? Nah, ya nggak harus beli gigi palsu, nggak perlu teman-teman sekalian. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Semangat ini teh siang ini kayak yang tunduh ini mah, yang nontonnya juga kayak yang ngantuk nggak ini? Ngantuk ini teh gimana? Semangat gak ini teh? Sok, semangat ya. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah, mana tadi ya? Oke, perhatikan. Aduh, ini apa sih? Oke. Masya Allah, Masya Allah. Nih, kembali lagi. Maka huruf ta itu ketika dilafalkan, ya, ujung lidahnya disentuhkan ke ujung gigi seri atas, mengalir nafas beserta mengalir suara. Sa, si, su, bas, gitu ya. Oke. Nah, lanjutkan kembali. Selanjutnya, huruf ta ini dia berharokat baris atas tapi tegak alias fathah tegak. Konsepnya sama kayak huruf fa tadi di sini. Kalau ada fathah tegak, maka sama-sama dibaca dengan vokal A, tapi dibacanya kadarnya 2 harokat, betul? Hukum tajwidnya sama. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i atau teman-teman yang sering sebut mad asli juga boleh. Paham ya? Nah, 2 harokat itu segimana? 2 harokat itu tadi gimana? Diayunkan dengan 2 kali ayun. Nafasati. Nah, apalagi buat teman-teman yang baru belajar, ya. Nafasati. Nafasati. Jadi mau diayunkan pakai nada boleh, mau nggak diayunkan buat teman-teman yang sudah terbiasa, buat teman-teman yang sudah boleh. Ya, paham? Jelas? Jadi mau diayunkan mah nggak diayunkan pun ya nggak apa-apa. Tapi yang paling terpenting adalah 2 harokat di sini terjaga. Jangan sampai kesana kemari 2 harokatnya teman-teman sekalian. Ya, jelas sampai sini insya Allah. Sip. Nafasati. Kalau nggak diayunkan, nafasati. Nah, silakan gimana teman-teman itu mah. Mau pakai nada boleh, yang belum bisa, yang udah bisa mau pakai nada monggo, ya. Kalau pakai ketukan silakan asal 2 harokatnya terjaga, ya. Cuman kalau pakai ketukan, ya, gitu buat yang belum terbiasa, sholat gimana? Kalau sholat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya boleh-boleh saja. Cuman kalau simple saya pakai nada lebih enak. Kenapa? Karena ketika sholat bisa dipakai langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai isyarat jari juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pas sholat gimana? Ya nggak apa-apa. Ya gitu pakai isyarat. Enggak. Ya itu mah bebas gimana teman-teman enaknya gimana. Ya oke. Ngitung dalam hati kan bisa Ustadz, boleh kalau hitungan dalam hatinya tepat, ya gitu. Lanjut teman-teman sekalian. Nah selanjutnya teman-teman sekalian, di sini kita mendapati ada huruf apa nih? Ini namanya bentuknya seperti piring.
Lalu di atasnya ada titik 2. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ta. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ta. Kita izin tulis ya teman-teman sekalian ya. Namanya adalah huruf ta. Bagaimana cara melafalkan huruf ta itu? Kesalahan yang sering kali terjadi ya. Gitu. Kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta, teman-teman sekalian? Kita bahas ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah lidah kita menjulur keluar mulut seperti melet, seperti digigit, seperti ngelel. Ini biasanya dilafalkan tanpa sadar. Contohnya gimana? Wa min syarrin naffatsati fil tabat yada. Ta, ujung lidahnya nggak boleh melet begini. Tati tubat. Kenapa? Karena huruf ta makhrajnya bukan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Lantas seperti apa huruf ta seharusnya dilafalkan? Yuk, seperti biasa, setiap huruf hijaiyah bahas di mana makhraj tempat keluarnya. Kita cek huruf ta dari buku metode seru hijaiyah saya. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita cari. Oke, sekarang kita cari huruf ta ya. Sebentar. Huruf ta. Huruf ta, huruf ta, huruf ta. Mana ya huruf ta ya? Nah, ini huruf di atas kayaknya. Huruf ta. Nah, nih. Watu wadalu wata. Nah, nih ya. Oke. Makhraj huruf ta, tempat keluar huruf ta. Di mana huruf ta ini dilafalkan? Dia dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Tapi ujung lidahnya kemana? Wato wadalu wata min huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Gimana ilustrasi pelafalannya? Nih, kita lihat dulu dari gambar. Perhatikan. Jadi, ujung lidah kita, lihat titik berwarna hitam ini, dia disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Masih berada di dalam area mulut kita. Nggak perlu ujung lidahnya keluar area mulut kita. Contohnya seperti tadi. Ta, 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 ta. Tidak perlu. Tapi huruf ta itu, ujung lidahnya disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Masih berada di dalam area mulut. Kalau masih belum jelas, oke, kita bantu teman-teman sekalian. Kita bantu faham dari Allah, ikhtiarnya kita berikhtiar maksimal. Perhatikan. Nih, ya, huruf ta itu lihat. Dia dilafalkan dari yang namanya ujung lidah. Ini namanya torful lisan atau ujung lidah. Ujung lidah kita dikemanain untuk huruf ta itu? Disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Sekarang mana yang disebut dengan pangkal gigi seri atas? Ini gigi seri atas kita teman-teman sekalian. Bagian pangkalnya itu bagian mana? Bagian pangkal dari gigi seri atas kita itu adalah bagian nih. Gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita ini yang disebut dengan pangkal gigi seri atas. Jadi ketika kita melafalkan huruf ta, ujung lidah kita nempelnya ke sini. Nah, ke pangkal gigi seri atas. Jadi ketika dilafalkan ujung lidahnya nggak nongol, nggak begini, tapi di dalam ta, ti, tu, bat. Kalau pengen lebih jelas lagi, kita coba ya ikhtiarkan dari buku kita nanti ya. Nih, perhatikan, makhraj huruf ta itu nanti ada video scan barcode animasinya. Semoga cepat rampung, doakan saja ya. Karena bikin animasi nggak semudah itu. Oke, ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Seperti apa animasinya? Yuk kita cek ya. Huruf ta ya. Huruf ta. Oke, perhatikan baik-baik. Kita cari huruf ta. Mana ya huruf ta ya? Oke, perhatikan. Nah, huruf ta. Perhatikan. Abaikan muka sayanya, tapi perhatikan pelafalannya. Oke, perhatikan baik-baik. Kita lihat dulu persentuhannya. Saya izin agak zoom dulu sedikit. 1, 2, 3, 4. Set. Oke, kelihatan? Kelihatan? Nah, sekarang kita lihat seperti apa huruf ta dilafalkan. Nih, ya. Nah, kelihatan? Nah, kelihatan nggak? Ulang lagi sebentar. Sebentar. Masya Allah, sebentar ya. Nih huruf ta nih. Nah, ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Jadi bukan ke giginya, bukan juga harus melet. Sehingga pelafalannya seperti ini. Coba. Ta, ti, tu. Nah, seperti itu huruf ta dilafalkan. Lagi, perhatikan. Ta, ti, tu. Nah, jadi ujung lidah kita ke pangkal gigi seri atas kita seperti ini. Nah, jelas ya? Paham ya? Belajar baca Quran sedikit-sedikit. Belajar baca Quran dimulai dari huruf. Jangan loncat. Ya, kecuali teman-teman hurufnya udah tepat. Gak apa-apa.
langsung ke ikhfa idgham apa-apa, tapi huruf jangan diabaikan. Huruf jangan diabaikan ya. Lanjut teman-teman sekalian. Nah, kita lanjutkan kembali. Oke. Waduh, kegedean. Kita zoom out dulu. Nah, jadi huruf ta itu dilafalkan lidahnya tidak boleh menjulur keluar mulut ya. Selanjutnya, yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf ta adalah dia punya sifat yang namanya hams. Ya, punya sifat namanya hams. Kalau di kita sering sebut dengan hames. Boleh bilang hames juga boleh ya. Hams itu apa? Hams itu artinya mengalir nafas. Tapi terkhusus untuk huruf ta dan huruf kaf, keluar nafasnya itu hanya berupa percikan nafas saja. Ya. Oke. Jadi ketika kita lafalkan harus ada percikannya. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, iti, uttu. Ada. Nah, itu percikan nafas pada huruf ta. Tapi hati-hati ya, jangan juga teman-teman melafalkannya berlebihan. Ca, ti, tabat, yada, ada SS-nya. Nggak ada huruf ta SS-nya ya. Itu nggak ada ya. Oke. Nggak ada. Huruf ta punya bunyi s. Ya, itu sifatnya huruf sin, namanya sofir, berdesis. Ta nggak punya sifat s. Ta adanya percikan nafas ya. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, iti, uttu ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian, huruf ta-nya sudah, tinggal lihat harokatnya ya. Oh, harokatnya baris bawah, maka jelaskan ya vokal i-nya. Huruf berharokat kasroh itu harus dibaca dengan vokal i teman-teman sekalian, maka dibacanya ti, ti, ti. Jelaskan ya vokal i-nya. Jangan lupa jelaskan vokal i itu dengan cara apa? Dengan cara rendahkan rahang bawah, lalu apa? Angkat bagian tengah lidah. Jadi sempurnanya harokat kasroh, vokal i bukan hanya asal nyengir ya. Contohnya begini. Wa min syarrin naffatsati fil, enggak. Tapi rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah, jelaskan vokal i-nya. Wa min syarrin naffatsati, bukan ti, jangan ti, tapi ti, bukan ti, bukan ti, tapi ti. Jelaskan vokal i-nya ya, rendahkan rahang bawah dan angkat bagian tengah lidah kita ya. Nah, saya fokus menikmati penjelasan Ustadz karena saya belum pernah belajar tajwid. Alhamdulillah, pelan-pelan aja. Kalau teman-teman belum paham, udah belajar kan? Oke, paham itu dari Allah, bukan dari ikhtiar semata-mata ikhtiar kita. Belum paham ya gimana Allah, tapi yang penting ya Allah, saya udah berikhtiar ini. Paham dari Allah, nggak ada urusan sama kita. Allah yang memahamkan kita ya. Maka lepas tangan terhadap hasil, tapi punya tanggung jawab terhadap proses di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Jadi nggak ada beban ngaji itu, nggak harus cepat-cepat, nggak, tenang aja ya. Lanjut teman-teman sekalian. Selanjutnya huruf fa sudah kita bahas ya. Huruf fa tadi sudah kita bahas. Ingat, huruf fa saya izin ingatkan jangan jadi huruf P. Huruf fa itu dilafalkan harus ada keluar nafasnya. Nih, kita langsung tunjukkan aja ya huruf fa ya. Nih, fa dilafalkan begini. Perhatikan. Fa, fi. Nah, sini ya. Kalau jadi huruf P itu yang nempel bibir atas bibir bawah. Pa, pi, pu tidak, tapi fa, fi, fu. F, fa, ifi, ufu, bukan apa, ipi, upu. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Oke, harus semangat nih, saya udah begini-begini teman-teman sekalian ya. Oke, lanjut. Nah, huruf A-nya sama ya, harokatnya kasroh, tinggal vokal I-nya jelaskan, angkat tengah lidah, rendahkan rahang bawah ya. Naffatsati fi, jangan TV, tapi TV ya. Jelas? Orang Sunda mah susah bilang F Ustadz, bisa sok, makanya lihat nih, katanya orang Sunda, saya juga orang Sunda, bisa melafalkan huruf F, F lagi, F ya. Perhatikan nih, fa, lihat, fa, lihat yang nempelnya, fa, ikutin dari rumah, fa, fi, fu, f, keluar nafas dia, fa,
fi ikutin, fa, fi, fu, ya, jangan ap, ip, up, pa, pipu yang nempel beda, perhatikan baik-baik ya. Oke, lanjut. Nah, dari fi ini langsung masuk ya ke huruf lamnya ya, alif lam komariah ya. Oke, ya, kita langsung bahas ke huruf lamnya. Karena beda baris, jadi bingung kita nanti bahasnya bolak-balik. Langsung ke huruf lamnya, izin. Teman-teman sekalian, Ustadz ada bukunya ada tapi belum jadi. Makanya doain ya, semoga bukunya cepet jadi ya. Oke, teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf lam, teman-teman sekalian. Ya, ini namanya adalah huruf lam. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Oke, huruf lam itu gimana cara melafalkannya? Nah, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Apakah huruf lam itu dilafalkan sama persis sebagaimana kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu. Bukan berarti pasti beda, tapi belum tentu sama. Jadi patokan melafalkan huruf lam hijaiyah bukan ke huruf L alfabet, tapi kemana? Ke makhraj huruf lam. Ya, di mana makhraj huruf lam? Yuk kita bahas. Oke, sebentar. Operator boleh dibantu operator? Ada operatornya, ada operator nih. Operatornya nih kemana nih? Sebentar ya. Oke, perhatikan. Ya, nah di sini huruf lam itu punya makhraj. Jangan diserupakan dengan L dulu patokannya, tapi dengan makhrajnya. Ya, makhraj huruf lam di mana? Oke, kita lihat dari buku metode seru hijaiyah lagi. Oke, perhatikan, kita cari huruf lam ya. Sebentar, huruf lam. Udah. Huruf lam. Nih, ya. Huruf lam. Nah, ini makhraj huruf lam. Tengok baik-baik. Huruf lam makhrajnya di mana? Makhraj artinya tempat keluar. Makhraj huruf lam dilafalkan dari mana? Dari hafatul lisan. Tepatnya adena hafatil lisan. Artinya apa? Tepi lidah depan. Tepi lidah tuh yang bagian mana? Tepi lidah itu artinya samping lidah. Sisi lidah. Teman-teman sekalian. Ya. Oke, nah jadi tepi lidah depan kita dikemanain? Sampai dengan ujung lidah kita dikemanain? Ke langit-langit bagian depan. Oke, kalau masih belum terbayang, kita harus tampilkan si lidahnya dulu nih. Oke, perhatikan baik-baik. Ya, saya siapkan dulu teman-teman sekalian. Nih, huruf lam ya. Oke, nah perhatikan baik-baik. Nih, huruf lam itu dilafalkan dari yang namanya tepi lidah atau samping lidah. Tepi lidah atau samping lidah. Nah, mana yang disebut dengan samping lidah? Nih, bagian sini dari belakang sampai ke arah depan ini, itu namanya samping lidah atau hafatul lisan atau tepi lidah. Nah, tapi huruf lam itu dilafalkan dari samping lidah, bukan bagian dari belakang ke depan huruf lam itu, tapi dari bagian lidah samping bagian depan yang kanan. Oke, menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun dengan sisi yang kiri, sisi depan kiri nih, menyusur sampai ke ujung lidah. Itulah makhraj huruf lam. Disentuhkan kemana? Disentuhkan ke arah langit-langit bagian depan. Oke, kalau kita perlihatkan begini. Ya, huruf lam dilafalkan dari walamu adena halimun tahaha, dari samping lidah bagian depan yang kanan dan samping lidah bagian depan yang kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Bagian mana? Bagian ini. Oke, jelas. Jadi bukan cuma nempelin ujung lidahnya doang ke langit-langit depan. Contohnya begini, al, nggak gitu huruf lam. Maka khawatir kita L alfabet teman-teman ada yang begitu. Maka kalau L alfabetnya begitu, lamnya jangan diserupakan ya, karena beda. Gitu. Ya, huruf lam itu dilafalkan begini. Alladzina la ilaha illalladzi, bukan illalladzi, bukan. Jelas sampai sini insya Allah. Belajar baca Quran, perbanyak praktek, dan kita contohkan. Lanjut ya. Nah, sekarang berarti kita praktekkan. Maka bukan wa min syarrin naffatsati fil, bukan, tapi wa min syarrin naffatsati fil, bukan fil.
Paham ya sampai sini insya Allah. Lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya huruf lam di sini walaupun memang ya kalau teman-teman baca Al-Qur'an yang ada Latinnya, memang huruf lam diwakilkan dengan huruf L. Memang, tapi bukan berarti L alfabet itu pasti sama dengan lam hijaiyah, begitupun sebaliknya. Ya. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, siap? Sekarang kita bahas huruf lamnya dalam keadaan nih, di atasnya terdapat tanda petik. Ketika kita mendapati ada huruf yang di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Lam mati boleh, lam sukun juga boleh, lam sakinah juga boleh, ya. Oke, sip. Maka bagaimana cara melafalkan huruf yang dalam kondisi sukun? Bagaimana cara melafalkan huruf yang dalam kondisi mati, teman-teman sekalian? Maka caranya tidak dibaca dengan bunyi vokal a i u, maka lamnya nggak dibaca lalilu, tapi lamnya dibaca dengan bunyi matinya. Apa bunyi mati huruf lam? Yaitu bunyi konsonan huruf lam, yaitu apa? Al. Makanya dibacanya wa min syarrin naffatsati fil, bukan filu, bukan, karena dia sukun, dibaca dengan bunyi konsonannya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Insya Allah. Lanjutkan kembali teman-teman yang masih semangat, boleh komen semangat di kolom komentar sekarang juga, ya. Nanti kalau keluar tulisan semangat di sini, tinggal diklik lalu kirim di kolom komentar. Nih ada tulisan semangat, diklik lalu kirim, ya. Nah, so kita lihat di antara 2.400 orang yang masih memandang, sesemangat apa untuk kita lanjutkan, ya. Semangat, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali ya teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, Insya Allah. Baik, selanjutnya kita berarti akan membahas huruf lam sukun. Di buku kita metode seru hijaiyah, saya berikhtiar untuk mengumpulkan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada huruf lam bersukun dari apa yang saya ketahui, ya. Apa aja kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam bersukun? Yang pertama sudah kita bahas, apa? Dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet. Bukan ya, bukan al, il, wal. Sudah kita bahas tadi. Maka langsung pindah ke poin keduanya. Poin kedua yang seringkali terjadi kesalahan pada lam bersukun adalah seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Ada yang di sini suka memantulkan huruf lam sukun, boleh komen kalau iya. Ada, ADA, ya. Oke, boleh klik di sini nih, ya. Ada tulisan ADA, diklik kirim kalau memang teman-teman masih suka memantul. Ada. Nah, yang masih suka memantul, kenapa suka memantul? Ayo kita bahas, ya. Nih, ya, lam sukun tidak boleh dilafalkan dengan memantulkan suara. Ya, contohnya gimana, Bang? Contohnya misalnya kita ambil pada Quran surah At-Takwir ayat ke-27, teman-teman sekalian. Contohnya lil alamina, lil alamina, lil alamina. Kenapa ada le-nya di sana? Lil a. Nah, ada bunyi seperti eu. Kalau di bahasa Sunda tuh eu tuh dibacanya e. Jangan e. Lil a. Bang, kenapa huruf lam nggak boleh memantul? Emang masalah karena huruf lam, lihat nih. Lihat sifat-sifat huruf lam, sok. Makanya belajar sifat huruf yuk. Nih, sifat-sifat dari huruf lam kita cek dari atas sampai bawah. Ada namanya jahr, ada namanya tawassutu, ada yang namanya istifal, infitah, idlaq, dan inhiraf. Ada nggak sifat kolkolah di sini? Ya, memantul itu nama istilahnya kolkolah. Ada nggak kolkolah di sini? Nggak ada ya, nggak ada kolkolah kan? Maka jangan dipantul-pantulkan. Ya, oke, paham sampai sini? Contoh, kita kembalikan lagi. Nih, jadi harusnya gimana? Kita baca begini. Lil alamina, bukan lil alamina. Sekarang kita bahas kenapa lam sukun suka memantul. Perhatikan, saya akan contohkan kenapa lam sukun suka memantul. Teman-teman lihat pelafalan saya, lalu teman-teman nanti jawab di kolom komentar. Kenapa lam sukun suka memantul? Lil alamina, lil alamina.
lil alamina. Kenapa ada le di sana? Kenapa ada le di sana? Terlalu cepat dilepas, apalagi lidahnya keburu turun, apalagi lidahnya keburu turun, ya, kecepatan lidahnya, waduh, lidahnya menempel, keburu turun, ya, terlalu cepat turun lidahnya. Jadi gini, kenapa lam sukun suka memantul? Karena lamnya belum beres tuh makhrajnya, sifat-sifatnya belum tuntas, tapi udah dilepas. Ketika dilepas, huruf berikutnya nggak langsung dilafalkan. Ketika makhrajnya lepas, le turun, le keluar, lil alamina. Maka bagaimana solusinya? Kita lihat sifat huruf lam lagi. Nih, lihat sifat huruf lam. Salah satu di antaranya ada yang namanya sifatnya adalah inhiraf. Tuh, walin hirafi suhiha. Apa itu inhiraf? Inhiraf itu artinya adalah penyimpangan makhraj. Ya, penyimpangan makhraj. Maksudnya gimana? Oke. Teman-teman, asalnya kan makhraj huruf lam itu nempel ke langit-langit bagian depan. Nah, ketika dia punya sifat inhiraf, ketika dia dilafalkan makhraj lamnya agak diseret, disimpangkan ke kanan atau dimiringkan ke kiri. Gak usah berlebihan, sedikit aja. Contoh, lil alamina, lil alamina, lil alamina. Ya, dengan cara inhiraf itulah huruf lam si makhrajnya ya nggak akan keburu duluan lepas dia, tapi tertunaikan dulu sifat inhirafnya. Lil alamina, lil alamina. Faham sampai sini? Yang ngerasa ada manfaat, coba yang belum share, di pojok kanan ada tanda panah, minimal ke keluarga. Jangan irit share kalau ke keluarga, jangan malu untuk share. Kalau ngerasa ada manfaat, ajak keluarganya, minimal keluarga inti, keluarga kecil, ayah, ibu, anak, istri, adik, kakak. Sudah atau belum? Apa kata Allah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita merasakan ni'mati rabbika, nikmat dari Allah, fahaddits, maka sampaikanlah. Sudah belum? Ayo ya. Sip, lanjut ya. Semoga yang sudah share jadi pahala yang luar biasa buat teman-teman ya. Oke. Nah, maka di sini ketika kita baca wa min syarrin naffatsati fil nggak perlu jangan memantul ya. Sudah capek ya kayaknya ini mah, sudah mulai ngantuk kayaknya ini mah. Aduh, gimana atuh ini teh? Semangat nggak? Ya, lanjut. Ya, itu ya. Jadi jangan memantul huruf lam sukun. Ya, belum selesai. Sok yang masih semangat, tunjukkan keaktifannya, tunjukkan keberadaannya, ya. Oke, sip. Nah, lanjut lagi. Nah, selanjutnya kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam bersukun adalah, perhatikan baik-baik. Yang kedua sudah kita bahas ya. Seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Kita bahas itu ya. Nah, yang ketiga, jangan sampai huruf lam sukun itu dilafalkan dengan keadaan yang terputus suaranya. Contohnya gimana? Ini yang sering saya kasih contoh di Quran surah At-Tariq ayat 17, biar langsung ya. Perhatikan. Jangan sampai kita baca begini. Amhil hum, antara l dengan hu jangan sampai ada jeda. Jangan l-nya tertahan. Amhil hum ruwaida. Nggak begitu ya. Kenapa lam sukun nggak boleh putus suaranya? Karena lam punya sifat huruf lagi-lagi ya. Lam punya sifat huruf. Dari segi suara apa sifatnya? Nih ya, nih. Nah, perhatikan nih, perhatikan baik-baik. Huruf lam dari segi suara dia punya sifat namanya adalah tawassut. Apa tawassut itu? Tawassut itu artinya pertengahan. Pertengahan di antara apa? Pertengahan di antara rikhwah dan syiddah. Rikhwah sering disebut juga dengan rokhawah.
Rokhwah itu apa? Rokhwah itu artinya mengalir suara. Syiddah itu artinya apa? Syiddah itu artinya tertahan suara. Berarti kalau tawasud apa? Nggak betul-betul ngalir, tapi juga nggak boleh tertahan, teman-teman sekalian. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Pentingnya belajar, nggak asal lewat. Ya, kalau asal lewat, walaupun ini bukan kesalahan yang besar ya, ini kesalahan yang kecil yang tidak sampai merusak makna. Tapi yuk, ya, untuk dunia saja kita pergi pagi pulang pagi, pengen yang terbaik, pengen yang maksimal. Kok buat baca Quran seadanya, padahal Allah kasih nikmat kita berbicara free dari lahir sampai dengan hari ini. Malu nggak kita di hadapan Allah? Ya, malu nggak kita di hadapan Allah? Ya, ayo teman-teman sekalian, hasil gimana Allah, tapi berikhtiar itu gimana kita? Ya, kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, gitu. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, jadi jangan sampai terputus. Ya, nah, kenapa lam sukun itu suka terputus ketika dilafalkan? Ya, ada dua hal yang membuat lam sukun suka terputus. Faktor penyebabnya. Yang pertama, menghindari kesalahan qalqalah, menghindari kesalahan tawalud, menghindari kesalahan memantul. Karena takut amhilhum, akhirnya terlalu hati-hati. Jadi yang gini, amhilhum, iya sih, jadi nggak qalqalah, tapi jadi terputus, jadi nggak sempurna tetap akhirnya. Ya, maka jangan sampai terputus. Amhilhum, alnya terus ngalir sedikit, nggak ada jeda. Amhilhum, amhilhum. Jelas sampai sini insyaallah. Itu ya, itu karena menghindari kesalahan qalqalah, akhirnya dia memutuskan lam sukunnya, nggak boleh. Ya, yang kedua, karena banyak di antara kita yang baca Al-Quran temponya lambat, bahkan sangat lambat. Di TikTok banyak ya yang bacaannya lambat ya. Nah, biasanya yang baca dengan tempo lambat, nafasnya pasti akan lebih capek, teman-teman. Karena dia menahan nafas lebih panjang, karena temponya lambat. Sehingga ketika dalam kondisi sukun, huruf-huruf sukun, dia itu mencari celah untuk dia menghemat nafas agar gak keluar banyak. Sehingga banyak hak-hak huruf yang diputus di sana. Contoh, Quran Surah At-Tariq, ayat ke-17. Kalau kita baca dari awal ayat, terima kasih Kak Rara ya giftnya. Kalau kita baca dari awal ayat, ya, dengan tempo yang lambat, ditambah di sana ada hak bertasydid, makin capek kita. Contoh, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, oke, jelas, ya, paham, ya, bentar. Tolong dibisukan, tolong diblokir, kita blokir dulu nih. Ada, ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Jelas sampai sini insyaallah teman-teman sekalian, ya. Oke, jelas ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, ya. Jadi karena dia temponya lambat, ya, karena dia temponya lambat, alhasil dia memutus lam sukunnya, atau mim sukun juga terputus karena menghemat nafas. Sekali lagi, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, ada yang bacanya seperti itu ketika bacaannya super lambat, ya, bacanya begitu, ya, super lambat, bacanya seperti itu. Jelas ya teman-teman sekalian ya. Ada yang sering dengar seperti itu? Jelas teman-teman sekalian? Ya, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Oke. Jadi jangan, walaupun temponya lambat, tetap huruf-huruf yang dalam kondisi sukun itu dia harus ngalir. Yang memang dia punya sifat tawasud atau rokhawah. Amhilhum famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Paham ya? Jelas sampai sini ya? Seperti itu teman-teman sekalian. Oke, jadi sekali lagi lam bersukun jangan sampai kita baca terputus suaranya, ya. Oke, maka ketika kita lafalkan ke sini, aduh sebentar ya. Oke,
Ketika kita lafalkan ke sini jangan sampai putus suaranya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Apalagi setelahnya biasanya huruf ain nih. Banyak orang melafalkan lam sukun, kalau setelahnya adalah huruf ain, itu dia dibaca terputus lamnya karena mempersiapkan ain. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Enggak. Naffatsati fil 'uqad. Paham ya? Jelas ya? Udah mulai capek? Mau dicukupkan saja dulu belajarnya? Udah mulai capek nih? Cukupkan dulu aja ya? Cukupkan ya? Oke, sok. Yang mau masih lanjut boleh komen lanjut. Ya, coba. Yang mau lanjut boleh komen lanjut. Coba. Atau mau udahan aja? Kita istirahat dulu. Ya. Oke, yang pengen lanjut di sini ada tulisan lanjut, tinggal diklik aja di bagian sini lanjut. Sok. Masih mau lanjut atau enggak nih? Ya. Oke, lanjut. Serius nih, semangat kan nih? Yang lanjut teh. Ya, boleh. Yuk kita lanjutkan. Perhatikan teman-teman selanjutnya. Di sini kita mendapati ada huruf ain. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf ain. Ya, kita tulis namanya adalah huruf ain. Seperti apa huruf ain ini dilafalkan teman-teman sekalian? Huruf ain ini dilafalkan, hati-hati jangan sampai tertukar dengan huruf hamzah. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf ain seringkali tertukar dengan huruf hamzah? Hati-hati. Ini bukan kesalahan yang main-main, tapi ini kesalahan yang besar. Ya, oke? Ini kesalahan yang besar. Teman-teman baca naffatsati fil 'uqad. Salah besar. Kenapa? Karena kalau kasusnya sudah tertukar menukar huruf antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, maka itu adalah kesalahan yang bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut berubah. Kalau makna ayat ikut berubah, maka itulah yang menjadi kesalahan besar. Ya. Oke? Jelas? Nah, maka jangan jadi uqad, tapi uqad. Uqad. Maka bagaimana agar kita bisa melafalkan huruf ain dengan pelafalan yang tepat, tidak berubah menjadi huruf hamzah? Caranya, kenalan sama huruf ain di mana makhrajnya. Jangan bosan belajar makhraj. Jangan malas belajar makhraj itu. Pelajari, latih, ya. Oke. Di mana huruf ain dilafalkan? Kita perlihatkan, kita cari tahu pakai metode seru hijaiyah kita. Oke, huruf ain ya. Nih, perhatikan makhraj huruf ain. Di mana huruf ain dilafalkan? Huruf ain itu dilafalkan dari yang namanya wastul halqi. Apa itu wastul halqi? Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Tsumma liwastihi fa'ainun ha'u. Huruf ain itu dilafalkan bersama ha kecil dari bagian tengah tenggorokan. Di mana tengah tenggorokan itu, teman-teman sekalian? Ya, tengah tenggorokan itu dilafalkan dari bagian titik berwarna putih di sini. Kelihatan nggak? Ada titik berwarna putih di sini. Ini namanya adalah tengah tenggorokan. Dalam membaca Al-Quran, tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan paling luar, ada tenggorokan bagian tengah, ada tenggorokan paling pangkal atau paling dalam. Huruf ain nggak di paling atas, nggak paling luar, nggak paling dalam, tapi tengah-tengahnya. Ya, oke. Maka a, i, au. Pelafalannya tepat dari bagian tengah tenggorokan kita. A, i, au. Bagian organ yang saya tunjuk ini yang terdapat pada bagian tengah tenggorokan itu namanya katup epiglotis. Jadi nanti katup epiglotis inilah yang akan menyempit ke arah dinding tenggorokan yang menghasilkan suara ain. Contohnya bagaimana? Nih, makanya kita buatkan ilustrasi 3D-nya. Ya, ilustrasi video animasinya. Ya, nih perhatikan huruf ain ya. Perhatikan baik-baik. Huruf ain. Nih, huruf ain. Perhatikan. Ya. Oke, nih. Saya izin zoom sedikit. Nah, ini yang disebut dengan katup epiglotis itu bagian yang ini. Ketika huruf ain dilafalkan, katup epiglotis inilah yang akan berkontraksi. Contohnya, perhatikan baik-baik. A, i, au. Tuh, seperti itu huruf ain. Ya, lagi ya.
a, i, u. Nah, seperti itu huruf ain dilafalkan. Katup epiglotisnya menyempit ke arah dinding tenggorokan. Lagi a, i, u, a, i, u, a, i, u, u. Seperti itu huruf ain dilafalkan. Ya, oke, paham. Nah, sip, kita lanjutkan kembali. Jadi nanti bagian inilah yang akan berkontraksi. Nah, sekarang kenapa huruf ain itu seringkali tertukar dengan huruf hamzah? Nah, kalau hamzah itu dilafalkan dari bagian pangkal tenggorokan, dari bagian tenggorokan paling dalam. Nah, huruf hamzah itu di sini nih. Kalau ain di sini, itu ain di sini, ba. Kalau hamzah di sini, di sini hamzah, ba ain, ba. Ya, kalau teman-teman gak belajar makhraj, gak harus hafal istilahnya, tapi harus tahu konsepnya. Gitu. Kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman akan lebih sulit belajarnya. Kenapa? Karena nggak tahu cara berlatihnya, mana yang dimaksud itu, mana harus dari mana keluarnya. Kayak huruf fa aja, kalau kita nggak tahu makhrajnya di mana, huruf fa akan sering banget yang melafalkan jadi huruf p, teman-teman. Ya, oke, ya, jelas. Sudah nih, kayaknya udah capek nih ya. Beres ya. Ini udah terakhir. Nah, kita baca, lihat lagi hurufnya. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, sebentar ya. Nih, wa min syarrin naffatsati fil 'u. Nah, jadi huruf ainnya di sini jangan jadi hamzah. U enggak ya? Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Saya agak menurunkan tensi ngomong saya ya. Ya, teman-teman harus cobain 1,5 jam ngomong. Itu lumayan capek. Apalagi ngomongnya bukan ngomong yang biasa begini, tapi yang full power. Makanya sok teman-temannya semangat. Ya. Oke, saya akan nurunin intensitas ngomong saya nih sekarang. Perhatikan. Sekarang selanjutnya huruf ain di sini teman-teman sekalian, di atasnya masih dari huruf ain. Huruf ain ini teman-teman sekalian, dia dilafalkan kesalahan kecilnya. Tadi yang kita bahas kesalahan besarnya. Sekarang yang kita coba melangkah lebih jauh, kita pelajari lebih dalam. Huruf ain itu ada kesalahan kecilnya. Apa? Nih, nanti di buku saya jelaskan. Ketika huruf ain berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi, yang pertama sudah kita bahas, seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Nah, yang kedua, jangan sampai suara masuk ke dalam rongga hidung sehingga menghasilkan suara yang sengau. Itu salah, tapi kesalahannya kesalahan kecil. Ya, oke. Nah, maka teman-teman sekalian, bagaimana cara kita memastikan apakah huruf ain kita itu masuk ke dalam rongga hidung atau tidak? Ya, gitu. Ustadz Afwan, video animasinya bisa dilihat di mana? Di buku saya. Buku sayanya belum jadi, doain aja ya cepat jadi. Oke, sip. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Nih, jadi gini, kenapa huruf ain itu suaranya suka gini nih? A, I, U, A, I, U, A. Nah, kenapa huruf ain sering dilafalkan seperti itu? Karena huruf ain, ya perhatikan. Tadi kita sudah pelajari, huruf ain itu dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan, jalur suaranya ke sini nih, dari tengah tenggorokan ke rongga mulut sampai keluar mulut. Nah, alur suara dari huruf ain itu dari tengah tenggorokan semuanya ke mulut, ke rongga mulut. Jadi bunyinya begini. A, I, U. Nah, tapi masih banyak di antara kita melafalkan huruf ain itu nggak semuanya masuk ke rongga mulut, tapi ada yang masuk ke rongga hidung, sehingga kalau masuk ke rongga hidung jadinya sengau karena dia dengung. Contohnya gimana? Nih, kita lafalkan ain ya. Lafalkan ain sambil buka tutup hidung. Kalau suaranya berubah, maka ada suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Contoh,
A, I, U. Nah, kalau suara teman-teman masih begitu, tandanya suara teman-teman masih jadi suaranya si Suneo. Betul, Ibu Ur. Suneo, kenal Suneo? Temannya Nobita, sohibnya si Giant. Ini suaranya Suneo, teman-teman sekalian. Jangan begini huruf ain alaihim, ya. An'amta alaihim. Nggak begitu. Ya, maka harusnya gimana? Nggak ada hubungannya sama hidung. Nggak berpengaruh apa-apa, hidungnya dipencet-pencet, nggak berpengaruh. Karena suaranya masuk semuanya ke rongga mulut, jangan masuk ke rongga hidung. Caranya gimana latihannya? Lafalkan ain, misalnya teman-teman bisa lafalkan pelafalan ain yang ada di buku saya nih ya. Misalnya kita lafalkan 4 baris ini, 4 kotak ini ya, 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Nah, lafalkan dengan tutup hidung. A, ai, au, a, ai, au, a, ai, au, ai, au. Nah, tutup suara a ini harus jelas, jangan sampai gini. A, i, u, a, i. Nah, itu suara A-nya masuk ke dalam rongga hidung. Ya. Oke, makanya kalau teman-teman belajar di live kami bukan hanya live ya, bukan hanya di live TikTok, tapi nanti buku kita persiapkan, buku e-book e-course kita udah beres, kita siapkan kelas intensif. Makanya sabar, karena semua itu perlu proses, gak bisa tergesa-gesa. Ya, harus maksimal. Walaupun nggak ada yang sempurna ya di dunia ini ya, cuman Allah yang maha sempurna. Kita pasti ada kekurangan, tapi ikhtiar kita kan harus maksimal. Ya, gitu. Kalau teman-teman buku saya nggak tahu kapan, semoga Ramadan selesai, cuman nggak tahu nih ya. Mohon doanya ya, gitu. Oke, kalau teman-teman butuh buku tajwid, buku tahsin kan banyak ya di TikTok, silahkan cari ya. Di TikTok Shop kan banyak ya, keranjang kuning, ada yang nawarin Al-Quran ya, ada yang nawarin buku tahsin, tajwid ya, order aja, itu bagus juga kok, semuanya bagus ya. Jelas ya, paham ya? Nah gitu, lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke, nah selanjutnya, jadi huruf ain di sini jangan sampai dibaca au, enggak, tapi au gitu ya. Oke, jangan masuk hidung. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, ainnya di sini terakhir ya. Dia di atasnya ada simpul angka 9 di atas huruf. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Kita tulis ya. Apa nama harokatnya? Nama harokatnya adalah harokat dhammah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal u. Maka huruf ainnya nggak dibaca a, nggak dibaca ai, nggak dibaca ain, tapi ainnya dibaca dengan vokal u menjadi au. Nah, tinggal disambung. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, jangan jadi hamzah. Nah, saya lupa ngingetin, kalau ada harokat dhamma, kalau ada vokal u, huruf hijaiyah yang bervokalkan u alias harokat dhamma, harus dibaca mm. Apa? Harus dibaca mm. Bang, apa itu mm? Mm itu artinya adalah maju mulutnya, mencucuk mulutnya, muncung mulutnya. Jangan cuma dibaca begini. Perhatikan mulut saya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Mana monyongnya? Mana dhammahnya? Dhammah itu nggak akan pernah sempurna pelafalannya kalau nggak monyong. Wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhammah. Tidak akan ada harokat dhammah yang sempurna pelafalannya illa kecuali bidhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memuncungkan, memonyongkan mulut kita ke arah depan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
muncungkan mulutnya, monyongkan mulutnya, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Faham? Ya, gitu. Oke? Ya. Itu itu bahasa kita saja ya. Jadi kalau teman-teman, kenapa di kolom komentar udah tahu istilah-istilahnya? Berarti istiqomah belajarnya. Berarti Allah tuntun belajarnya. Jadi dengan istilah-istilah lain, kalau ada di live lain ikuti saja. Kan macam-macam ya yang ngasih istilahnya. Dia dengan niatan apa? Mempermudah teman-teman dalam belajar atas izin Allah. Kita cuman berikhtiar. Hasil gimana Allah. Teman-teman nangkepnya di live ini kan ada juga yang nangkepnya ribet. Nggak apa-apa, hak mereka. Tapi hak kita juga untuk menjelaskan sesuai dengan apa yang kita bisa dan kita mau. Ya, gitu. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Kita lanjutkan lagi. Sudah ya? Yang mau masuk grup, sekarang kesempatannya. Habis ini saya minta waktu 5-10 menit baru masuk grup. Ada yang mau masuk grup? Free. Gak perlu bayar, dapetin rekaman live kita. Kapan buku kita launching bisa diorder hanya ketika nanti di grup teman-teman. Di member kita. Ya. Oke. Ini ada yang komen tadi nih, seru nih. Mana tadi ya? Mana tadi? Udah umur 16 tahun tapi sama sekali tidak bisa mengaji karena berhenti dari tahun 2022. Teman-teman, saya baru belajar baca Quran umur 20 tahun. Lebih telat mana saya sama teman-teman yang umur 16 tahun? Nggak ada kata terlambat. Nggak ada. Kalau mau paling telatan, saya juga telat. Umur 20 tahun saya belum bisa baca Quran. Tapi setiap orang punya hak masa depan yang baik. Tinggal gimana kita menyongsong masa depan itu. Orang yang punya hari ini baik, punya masa lalu yang mungkin kita nggak tahu seperti apa. Jadi jangan putus asa. 16 tahun belum bisa baca Quran, saya 20 tahun baru belajar ngaji. Ya. Semangat teman-teman sekalian. Semua orang punya hak untuk punya masa depan yang baik, apalagi masa depan yang terus mendekat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga Al-Quran. Nggak ada kata terlambat. Saya di sini bukan lagi ngajarin teman-teman, tapi saya lagi belajar bareng dengan teman-teman. Sedikit apa yang saya ketahui, kita belajar bareng-bareng. Yang baiknya dari Allah, yang salahnya saya dengan segala kekurangan saya. Ya, oke? Sip. Jadi jangan semangat. Setiap orang itu punya ceritanya masing-masing. Dan nggak ada kata terlambat. Hari ini kita berjumpa atas izin Allah. Tinggal bagaimana caranya. Hari ini kita ke depannya mau seperti apa? Gimana kita? Ya, gitu. Oke. Sip, mohon maaf ini kita selingin dulu sedikit ya biar ada motivasi buat kita. Semua orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang meluangkan waktunya buat Al-Quran, kuota HP-nya dipakai buat ngaji, bukan scrolling gak jelas. Ya, ada yang punya buku ditulis belajar. Aduh. Saking semangatnya teman-teman sebentar ya. Tuh, kalau saya udah semangat begini teman-teman ya, sok atuh teman-temannya semangat ya. Tuh, lost control jadinya ya. Tuh, saking semangatnya itu teh ya. Ada yang dia laptopnya dipakai buat belajar, HP-nya, tabletnya. Kelak itu yang menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira belajar seperti ini tanpa effort. Semuanya perlu ikhtiar. Dan siapa yang menggerakkan kita? Kalau bukan Allah, siapa lagi? Pemilik hati dari segala yang berjiwa itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita yang semata-mata mau. Jangan sombong kita. Ya, sekali lagi. Oke. Termasuk saya, jangan sombong Gifari. Gitu loh. Jelas? Terima kasih topi koboynya. Ya. Semangat sok gratis. Sampai mana tadi? Sampai saking semangat saya jadi lupa tadi apa. Oh iya gitu ya, mau masuk grup tungguin sampai akhir. Oke? Ya. Nah, sebelum ke sana nanti di akhir saya izin bermuamalah dulu, boleh nggak? Bermuamalah dulu boleh nggak saya di ujung akhir nanti sebelum masuk grup? Kita udah belajar 1 jam 39 menit dan belajar full belajar huruf ada, makhrajnya ada, sifatnya ada, kesalahan huruf dibahas, ya, hukum tajwid dibahas, ya, boleh ya, sip, kita baca dulu bareng-bareng berarti, Masya Allah, ya, oke, Masya Allah, oke, apalagi saat lagi bulan puasa, bertemu karena Quran, berpisah karena Quran, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, itu pertemuan yang paling indah, ya, yuk baca bareng-bareng. Siap. Bismillah. Maaf. Yang dari luar negeri boleh masuk grup asalkan sabar ya. Wa min syarrin naffatsati
fil 'uqad. Lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Terakhir. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Shadaqallahul azim.